Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ridho ilahi ta'ala wa khususan aba ana ummahat wajadi wajad wahlana wa khususan manis hahunami bibarakati syaratil fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillah, alhamdulillah, la haula wala quwata illa billah, asyhadu alla ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidina Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma ya muqallibal qulub tsabbit qulubana ala dinik. Allahumma iftah qulubana kafutil arifin wa nawwir qulubana bihidayatil yakin. Rabbi shrah sadri wa yassir amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qouli. Alhamdulillah para bapak, para ibu, kita lanjutkan malih nggih ya nih. Wiridan. Nah, wiridan yang afdol itu kan wiridan dengan lelenggahan majlis ilmi. Wiridan. Ya. Kemarin sudah sampai ayat 282. Nah, sekarang kita lanjutkan 283. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa in kuntum ala safarin wa in kuntum lan apabila kalau kuntum ono sira kabeh iku ala safarin ono ing dalem perjalanan atau ono ing dalem bepergian ya. Nah, ini. Jadi Gusti Allah itu memprediksi juga ke kita suatu ketika kita juga bepergian kehabisan sangu, kehabisan bekal. Ae musafirina tegesep kalian podo musafir, podo bepergian, podo lungo, lulungon, lulu apa Pak? Lungo kalau bepergian apa bahasa Jawanya? Ya, lulungonan, ya, lulungonan. Leres lulungonan. Itulah. Lelungan, jadi bepergian. Bepergian. Watada yang tum ketika bepergian kalian saling berhutang ya, utang nang koncone ya kan biasa kehabisan bekal, jangan. Jadi nggih matur nuwun Ibu. Jadi apa yang terjadi dalam kehidupan kita ini oleh Gusti Allah itu ya memang karena apa? Karena desainer kehidupan ini Gusti Allah sendiri. Banyak kajenengan pun gadah suudon nang Gusti Allah. Karena kita ini sudah apa? Setting jatuhnya godong pun itu sudah ada skenarionya dari Allah Subhanahu wa taala. Enggak kaget. Jadi sehingga kita ini dididik tidak kagetan. Tidak kagetan. Walang, ini walang, ada walang, kalau lam itu tidak. Tapi kalau lan, nah tidaknya tuh berkelanjutan selamanya. Walang tardo angkal yahudu walanasoro selamanya. Walam tajidu katiban, ketika kalian bepergian bersama-sama, yang penting berapa kemarin? Jangan 5 orang Bu ya. 5 orang bisa punya bojo semua. Ya, walam tajidu lan orang nemu sira kabeh siapa? Yatumnya itu. Kalau kalian bepergian ya, tidak menemukan katiban seorang penulis ya. Jadi memang dulu itu
profesi tulis menulis itu sudah menjadi bagian dari budaya dulu ya. Bahkan kitab-kitab itu dulu sampai abad ke awal 17 18 ya, sampai abad ke-19 sebelum ditemukan mencetak, maka tulis menulis itu jadi profesi. Ya. Jadi kitab yang dibacakan seperti ini tuh masuk ke Indonesia itu dulu banyak yang salinannya itu lewat tulisan tangan, manuskrip bahasa Maduranya itu, makhtutot bahasa Arab banyak ya. Al-Quran juga begitu. Al-Quran itu sebelum dicetak seperti sekarang ini ditulis tulis tangan. Dan tulisan tangannya juga bagus-bagus tuh. Ada yang ada di kulit, ada yang dari kertas gedog. Saya pernah meneliti itu di Jawa Timur itu ada penulis-penulis yang hebat dari para ulama itu. Bahkan karyanya belum dipublikasikan tuh ada gedog. Jadi kalau panjenengan haji ya, insya Allah atau umroh ya, coba jangan masuk ke museum Al-Quran, itu kan ada museum yang pertama kali ditulis itu sampai ke terus ada iluminasinya. Nah, ada istilah iluminasi itu hiasan. Coba jangan pegang Al-Quran, di pinggirnya tuh mesti ada hiasan, ada iluminasi. Dan ada orang yang meneliti hanya iluminasi Al-Quran itu bisa jadi doktor, jadi disertasi meneliti tentang iluminasi tulisan penulis Al-Quran itu. Coba panjenengan itu kalau tahu kitab-kitab yang tulis tangan itu wah luar biasa, itu ada yang iluminasinya hebat-hebat. Banyak Bu di Gresik itu ada tinggalan Sunan Giri ya, zaman Sunan Giri. Di Lamongan tuh ada tinggalan Sunan Derajat, ada tinggalan Sunan Bonang, gitu ada. Zaman Sunan Bonang. Dulu itu memang profesi katib sebagai penulis ya, itu. Kadosnya. Bahkan Rasulullah pernah membebaskan tawanan-tawanan perang dari non-muslim yang punya profesi keahlian menulis, hanya ditugasi untuk mendidik ya, sahabat-sahabat Rasul yang tidak pandai nulis. Makanya dulu nulis itu dilatih betul kan Pak, tebel tipis. Masih ingat nggak Pak? Ya, dan coba kalau tulisan anak sekarang ini. Itu seperti gak ada yang seperti tulisan ibu-ibu itu tegak, tulis miring ya. Tulisan sampai tahun 70-an tuh miring yang banyak itu. Mulai tahun 74 ketika ada EYD, apa EYD Bu? Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, berarti jalan ingatan waktu SD-nya. Ejaan yang disempurnakan terus tegak, tapi tetap masih menggunakan tebel tipis dan bagus-bagus tulisannya tuh. Coba tulisan anak sekarang Bu, itu seperti apa? Nah, seperti ngukir di atas pasir. Bahkan ada yang ya gimana ya, memang sekarang sudah dibantu. Jadi sekarang itu tulisan anak sekolah sekarang podo karo resep dokter semua rata-rata. Nggih, tulisannya hampir podo karo resep dokter. Apalagi kalau tulisan Jawa Hono Coroko banyak, Hana Caraka, Sunda juga sama Mbak, Hana Caraka Data Sawala Podono itu. Dan itunya juga gitu, ringkel. Saya udah lupa semua itu. Katiban Farihanun atau Paruhunun, itunya itu. Jawab Parihanun mongko beci itu ya harus, maka kita harus memberi jaminan walang jadi beli jaminan. Jadi istilah
pergadaian dan penggadaian yang semboyannya menyelesaikan masalah tanpa masalah itu bukan sesuatu yang baru. Gadai menggadai. Nah, ayat yang menjadi landasan kita bolehnya gadai menggadai ya ini. Kalau kita punya utang, tolong yang menghutangi kita diberi jaminan. Kalau tidak ditemukan, kenapa alat bukti transaksi itu menjadi penting? Ya karena ya itu supaya tidak lalai, supaya tidak abai. Sekarang gadai-gadai itu marak lagi kan, HP, laptop digadaikan, jam tangan, bahkan ibu-ibu kadang-kadang di penggadaian tahun 70-an tuh sewek nggih, sewek digadaikan juga itu. Loh, si ibu ini nggih. Nah, ya, zaman mbah-mbah kita itu alhamdulillah ini enggak sewek-sewek Bu nggih. Cewek tuh. Karena samping ibu-ibu dulu itu ya mahal-mahal itu ada capsen segala itu nggih. Capsen tuh paling mahal dulu zaman katanya gitu. Mas ya capsen. Nggih tasih emut Bu. Anak sekarang tuh gak kenal sewek Bu, gak kenal jari. Jari nggih, nganggo jari itu jarang. Nah, kalau tidak ditemukan maka boleh kita itu memberikan jaminan sebagai makbudoh. Jaminan makbudotun. Kang Den ya Kang di ini yang dijadikan jaminan. Untuk apa jaminan itu? Tastausikuna, supaya kita saling mempercayai. Ya, bisa saling mempercayai biha kalawan gade kalau jaminan itu. Nah terus bagaimana kalau jatuh tempo? Jatuh tempo masih belum bisa nebus, kan gade itu harus mesti tebus Nah itu ada beberapa skema ya. Ada skema penundaan waktu atau ada skema lelang. Nah, makanya biasanya di Pegadaian itu yang rajin ibu-ibu. Ya kebetulan rumah saya tuh dekat Pegadaian Bu, di Jombang itu. Biasanya ibu-ibu rajin itu lelang-lelang, nunggu lelang Pegadaian biasa. Dulu ya, marak Pegadaian itu ya sampai tahun 80-an, tahun 90-an. Tapi sekarang ini sepertinya tidak seperti dulu ya. Bahkan kalau di desa itu Pegadaian itu seperti saya lihat di daerah Nganjuk, traktor itu kalau sudah tidak selesai musim musim macul, nah itu traktornya digadaikan ada. Nah sudah itu wabayanat as-sunatu wabayanatis sunatu wabayanalan merteloaken opo as-sunatu hadis zawazar rohni ing boleh angsale gadai fil hadori sekalipun tidak dalam bepergi fil hadori ing dalam hadir tidak dalam bepergian wa wujudil katibi dan begitu juga ketika adanya katib, adanya penulis ya. Untuk apa? Untuk fattakidu bima dukiro. Jadi untuk mengokohkan, untuk mengukuhkan ya, untuk takid itu ya memberi koyid itu ya mengukuhkan. Bima dengan masalah, dengan apa? Dukiro kang wis kita sebutkan, dukiro kang yang sudah disebutkan. Jadi sekalipun tidak dalam bepergian, kita juga boleh juga ya, dalam kondisi normal di rumah, kalau pinjam meminjam itu juga menggunakan gade, ada jaminannya. Ada pinjam uang, jaminannya apa? Sepeda motor, nah, BPKB, ya. Biasa BPKB sepeda. Ada dua skema kan, ada skema barangnya ditaruh di ya, tempat orang yang menghutangi ke kita atau di Pegadaian.
Di desa itu ada juga gade sawah, Bu. Nggih, sawah biasa di lurungguhan istilahnya. Lah mengapa tetap juga di samping ada jaminan juga yang bagus, juga ada bukti tertulisnya dan ada penulisnya. Jadi yang bagusnya. Karena apa? Li'anna tausiko, karena untuk memberi jaminan kepastian pengokohan pihi ing dalem madukira iku asyadu lebih utama, lebih abot, tapi di sini kan lebih utama, wa afada dan lebih memberi faedah, ya memberi, yaitu itu menurut hadis, nah, dan gade menggade itu ya bukan sesuatu yang ada sekarang, jadi semenjak zaman dulu ya seperti ayat kemarin tentang masalah utang piutang, tentang masalah transaksi bisnis, itu bukan sesuatu yang ada zaman Rasul, itu sudah mentradisi. Nah, cuman ketika sebelum Rasul banyak ada tradisi penipuannya, penggelapan, kemudian ingkar janji, cedera janji, makanya perlu ada pengaman. Ada pengaman, ya, ditulis dengan tercatat di buku, bahkan ya itu gade juga begitu. Mengapa harus ada gade, ada jaminan, ada kepercayaan untuk mentausik, untuk membangun kepercayaan orang yang meminjami ke kita itu ya, betul-betul ya. Itu cerita. Nah, syarat-syarat praktis tentang masalah muamalah ini oleh ulama dijabarkan. Jadi ada bab muamalah, mulai utang piutang, mulai sewa, gade, kemudian salam, pesan dan segalanya itu dibahas. Nah, kalau ingin lebih ini lagi, makanya tolong teman-teman yang ngurusi urusan bisnis ya, praktek-praktek cara Islam ini harus diperhatikan betul ya, karena kebiasaan praktek bisnis itu karena pikirannya untuk cari jalan pintas supaya untung banyak tetapi merugikan orang lain, biasanya dengan cara-cara yang tidak ya batil lah, dengan tidak biasanya ya. Tapi memang praktek bisnis itu sesuatu perbuatan yang sangat dianjurkan dalam Islam itu ya. Ukril itu utomo, maka sabdum itu utomo, seperti 267 itu ya, setelah hasil keluarkan zakatnya. Bahkan sekarang ini untuk membranding supaya bisa beda antara bisnis yang dilandasi oleh mental kapitalis ya, maka muncullah bisnis Islam. Dan hari ini ada festival ekonomi syariah yang memamerkan berbagai bisnis yang diinikan di Jawa Timur itu jadi memang tiap tahun ada itunya, ada semacam pameran dari para pelaku usaha yang menggunakan praktek Islam. Ada dua yang sedang digalakan di negara kita ini kan, satu itu, nah yang kedua masalah jaminan produk halal, karena ada undang-undangnya juga, ada jaminan produk halal, ini juga sedang diinikan itu, sedang digiatkan. Dan bapak-bapak atau ibu-ibu yang punya usaha-usaha minuman, makanan, nah itu harus mau tidak mau itu sampai 2024 semua makan kafe-kafe, kemudian kantin-kantin, kemudian ya, warung-warung itu harus memenuhi standar halal. Standar, dan ini bagus, kita senang itu
supaya yang kita makan itu betul-betul halalan thayyibah. Nah, ini sedang digalakkan sini. Nah, itu. Ya. Ngoten serius nggih. Fa in amina ba'dukum ba'dha. Nah, lamun kalau kita ini sudah bisa percaya dan bisa aman dari penipuan, dari penggelapan, satu di antara kalian satu dengan yang lainnya, ya maksudnya di sini adain wa madin, dari orang yang dihutangi dengan orang yang menghutangi, ya madin terhadap objek barang yang dipinjam atau uang yang dipinjam, ala hakihi itu di sini haknya itu maksudnya barang yang dipinjam atau barang atau uang. Palam yartahin, nah tidak pakai jaminan itu pain amina. Jadi kalau memang orangnya sudah bisa dipercaya, ya bukan ahli semo, ya ahli semo ngetos nggih, ahli semoyo, ya, itu orangnya banyak juga kan ahli semoyo. Ya, makanya dalam utang piutang itu kan kategorinya perdata, ya, jadi tidak ada jaminan. Kalau orangnya percaya, saya yakin karena orang itu bisa jaminan, ya. Ya. Dan saya punya pengalaman itu untuk ngurus jamin orang, ya, ketika kita menyalurkan dana-dana dari bank itu. Kalau biasanya kan ada jaminannya apa, SK pertama diangkat, asuransi macam-macam. Nah, ketika saya jadi ini ketua koperasi itu boleh bank-bank, nggak ada jaminan kalau asalkan ada tanda tangan. Nah, itu. Nah, tapi kalau ada apa-apa yang tanda tangan itu ada jaminan orang, ada jaminan barang. Nah, itu boleh. Itu kalau memang kalau memang orangnya bisa saling dipercaya, ya, itu enak. Ya, punya pengalaman juga saya tuh menyalurkan duit bank sampai 12 miliar untuk seluruh anggota UIN, masih IAIN waktu, dengan BRI, dengan BNI, dengan hampir gak ada jaminannya, gak perlu jaminan SK, gak perlu jaminan BPKB, gak perlu jaminan sertifikat. Nah, tapi alhamdulillah tidak ada yang macet, tidak sampai ada macet. Sing repot itu kalau ada yang macet itu. Ten sedikit. Pal yu adil ladi, pal yu adi. Makob, ya karena bisa saling mempercayai, saling dipercaya, orangnya memang jujur, ya itu. Ya, walaupun memang agak repot sekarang itu mencari orang jujur, kacang hijau, jujur kacang. Maka, walaupun tidak ada jaminan, ya becik memenuhi kewajibannya itu secara tepat. Jadi palu adil ladi tu'mina itu, tu'mina amanatahu itu harus menunaikan kewajibannya secara tepat waktu, ya. Jamin dipenuhi sesuai dengan janjinya. Nah, itu. Pemahamannya itu al-madin terhadap dainahunya itu, amanatahu ai dainahu terhadap utangnya itu. Nah, itu. Nah, sekarang sudah ini mau menjelang akhir-akhir surat Al-Baqarah itu komplit bagaimana kan masalah pembunuhan, masalah macam-macam. Wal yattaqila rabbah. Ketika kita melakukan transaksi apapun, sekalipun tidak ada jaminan, umpamanya wal yattaqillah, tetap kita harus takwa marang wedi nang Gusti Allah. Rabbahu sebagai ya pangeran si hu-nya itu kembali kepada orang yang berutang. Nah, itu. Ya, itu.
Wala taktumu lan ojo ngumpetno sira kabeh asyhadata ing kesaksian. Ya, kalau memang ada saksi, idza du'aitum li iqamatiha, tatkala si saksi ini diminta untuk menjelaskan, menerangkan terhadap transaksi seseorang. Ya, jadi kalau ada saksinya, nah itu. Jadi di dalam surat 283 ini memang ada pinjam meminjam dengan jaminan atau dengan borh, bahasanya kan borh ya itu. Atau karena kita ini sudah saling percaya, tidak perlu ada jaminan, tetapi menggunakan saksi, ada saksinya. Nah, ketika si saksi itu tahu terhadap apa yang kita lakukan, kalau terjadi apa-apa di kemudian, maka si saksi ini ojo pura-pura tidak tahu. Ada kadang-kadang gak ngerti aku biyen ya opo. Nah itu padahal dulu dia jadi saksi. Pernah di sini nih Bu, ya ketika kita ngurusi rame-rame masalah masjid itu, ya, saya dulu tidak pernah. Setelah ditunjukkan ini loh tanda tangan sampean, nah baru nyabut lagi. Ada. Jadi watek-watek walaupun dia ahli masjid. Ya, mohon maaf ini perlu disampaikan juga karena Gusti Allah itu tahu kalau ada watek-watek yang ada. Ketika ini loh tanda tangan sampean, nah, akhirnya pengakuan palsunya tuh dicabut lagi. Ada itu. Dan catatannya, dokumennya ada di saya, itu makanya jangan pola-pola. Ada. Nah, ya dengan dokumen itulah akhirnya kita alhamdulillah semua gerakan-gerakan yang akan nyerimpeti ya, perjuangan di Kebonsari ini, terutama kaitannya dengan kegiatan masjid, kegiatan ngaji, ya alhamdulillah oleh Gusti Allah kita selalu ditolong. Ya memang rumpil margane bapak-bapak yang punya pengalaman seperti itu, panggil polisi barang Bu, jaga enggak setengah-setengah. Alhamdulillah akhirnya keluar SP3. Nah, surat pemberian. Jadi liku-liku di sini karena apa? Karena adanya saksi palsu itu, saksi yang ngapusi. Rajin sholat juga orangnya itu. Nah itu. Jadi oleh karena itu STMJ, sholat terus tapi maksiat jalan. Ya, kalau STMJ ini kayak coba alhamdulillah. Ngapunten perlu saya sampaikan sedikit ini bocoran karena memang ayat ini memprediksi ada kelakuan-kelakuan orang ketika jadi saksi, tahu-tahu dia mengingkari. Ada pengingkaran terhadap. Nah, kecuali kalau memang ada ikroh, boleh kita ini bersaksi itu palsu kalau ada ikroh, ada tekanan. Kemudian setelah kondisinya normal, baru kita mencabut. Ya memang karena saya dipaksa, diintimidasi. Wah, bahasa yang lebih kerennya itu ikroh itu intimidasi. Karena saya diintimidasi. Nah, intimidasinya itu sampai membahayakan kalau memang terjadi itu boleh. Nah, orang yang seperti itu namanya tauria, bersumpah. Tauria, mensiasati supaya dia selamat dari ancaman atau boleh memang itu ya, berpura-pura itu boleh ya. Jadi jangan dikira pura-pura tidak boleh Pak ya, asalkan memang ada intimidasi, ada ikroh yang menyebabkan ketika kita tidak tidak melakukan itu nyawa kita terancam atau keluarga kita terancam. Hati-hati loh kalau kamu ini nanti anakmu tak pateni, boleh itu bertauriah, namanya tauriah. Makanya kalau orang ngerti itu enak, ada tauriah, ada begitu juga ada helah, mengelak itu boleh. Saya dulu karena dipaksa dan dianiaya. Supaya saya terbebas dari penganiayaan,
nah itu saya maka melakukan sumpah palsu umpamanya. Ya, boleh. Tetapi memang ada ancaman, ada intimidasi, ada keterpaksaan. Jadi wala taktumu asyhadata wala taktumulan ojo ngumpetno sira kabeh, jangan mensembunyikan sira kabeh asyhadata ing kesaksian. Maksudnya kapan? Ida du'itum li iqomatiha, tatkala kesaksian kamu dibutuhkan untuk menegakkan kebenaran, untuk menegakkan objek dari kesaksian yang dilihat. Makanya ada saksi. Nah, kemudian bagaimana saksi ahli? Nah, kalau saksi ahli ini memang bukan karena melihat peristiwa atau saksi peristiwa, tetapi dengan keahliannya dia bisa, ya seperti ipo-iponya seperti saya kemarin ya, di DPRD Sidoarjo dimintai sebagai ahli hukum Islam. Wah, kalau untuk menjelaskan tentang bagaimana pengaturan masalah zakat. Nah, karena akan membuat perda tentang optimalisasi ya pengelolaan zakat, infak dan sodakoh. Wah, saya pikir cukup 1 jam sampai 3 jam. Nah itu jadi ada di depan beberapa ahli yang lain juga. Nah, itu boleh. Nah, ya ini kalau itu saksi ahli ini karena ada anggapan orang bisa menjelaskan berdasarkan ilmu yang dimilikinya, keahlian yang dimilikinya, boleh. Nah, walaupun saksi ahli ini bukan saksi yang menentukan, hanya untuk menjadi pelengkap. Di pengadilan ya juga mintai keterangan ya, jadikan saksi. Kadang-kadang memang kalau urusannya dengan praktek perbuatan pidana, kadang-kadang berubah dari saksi menjadi terdakwa, yaitu biasanya. Tetapi kalau memang karena kita kalau dimintai jadi saksi seperti di sini nggak boleh menolak. Idza du'itum li iqomatiha, itu jangan menolak. Sebagai orang yang sadar hukum, kalau panjenengan dimintai keterangan apa betul JJ ini pengurus masjid yang nakal di Kebonsari, sekarang ditangkap oleh polisi, nah, saksinya siapa? Nah, tari jamaahnya. Boten Pak, insya Allah JJ niku tiang saya. Jadi jenengan ketika dimintai saksi itu harus datang, nggak boleh menolak. Kalau menolak itu bisa ada ancamannya juga. Wa may yaktumha, nah wa man lan sinten mawon yaktum, itu menyembunyikan sapa si man ha ing kesaksian, fa innahu asimun qalbu, fa innahu mangka utai penyembunyian terhadap kesaksian iku asimun dosa apa qalbuhu, atine si man yaktum ha. Makanya hati-hati Pak, termasuk dosa. Makanya walaupun memang ada pernyataan dari Rasulullah itu ya, nahnu nahkumu bid-dawahir wallahu yatawalas sarair. Kita memang melihat ininya saja, dohirnya saja. Perkara dia ada unsur-unsur penyembunyian dari. Makanya hakim ini ya harus hati-hati juga. Fa innal hakima ayakhta'a fil afwi khairun min ayakhta'a fil uqubah. Kalau seorang hakim keliru memberikan putusan bebas, itu lebih baik daripada dia keliru menghukum. Nah, sekarang banyak kasus-kasus yang keliru menghukum, ternyata pelakunya bukan.
Nah, mengapa sampai diberi gambaran bahwa orang yang menyembunyikan kesaksian itu hatinya dia orang yang berdosa? Karena memang urusan kesaksian, urusan sumpah, itu kan urusan janji, itu kan yang menjadi generator apakah janji beneran, sumpah beneran, yaitu kemudian kesaksian beneran, itu hati kita, ya. Dan hati ini kalau memang orangnya tidak biasa bohong, itu angel, ya. Contohnya Baradae. Wah, ketika diminta apakah benar kamu membunuh atas inisiatif kamu? Wah, ternyata pengakuannya kan tidak. Saya hanya diperintah. Nah, maka muncullah dari Baradae akhirnya sampai berkembang menjadi 100 lebih. Wah, itu kan. Tetapi kalau Baradae ini gak ngomong bener, ngomongnya hanya ketika disetting. Memang kan ada settingan, nah, itu banyak di setting. Nanti ya kalau kamu ya begini ya. Tidak polos, tidak apa anane. Nah, kan opo anane kan jarang orang yang bisa opo anane. Nah, khussa bidzikri li anau mahalu syahadah. Nah, karena apa? Karena hati ini sebetulnya intinya ketika kita melakukan kesaksian itu dengan khussa bidzikri ini tafsirannya dijelaskan. Mengapa dianggap asimung qalbu? Karena ketika kita diminta menjadi saksi, ketika kita bersumpah, ketika kita berjanji, sebetulnya hatinya ini apakah tulus, jujur, atau memang lain di hati, lain di bibir. Nah, maka muncullah ayatul munafiki, kan? Ayatul munafiki salasun ida ahdasa kadaba wa ada lapa wa ida antumina khona. Kalau ngomong ya. Wali anahu juga ditegaskan lagi, wali anahu ida asima tabi'ahu ghairuhu. Nah, mengapa ini hati ini ketika kita melakukan kesaksian palsu atau menyembunyikan kepalsuan di dalam bersaksi, ya karena di samping hati ini yang sudahlah kalau kita ini berbohong suatu ketika itu kan ketahuan isim, jadi bahasa tubuh. Oleh karena itu payu akobu alaihi, maka barang-barang orang-orang yang penyembunyian kebenaran ini akan disiksa oleh Gusti Allah, dan siksanya juga bukan hanya di akhirat, di dunia saja. Saya lihat orang-orang yang biasa bermain-main dengan sumpah, bermain-main dengan janji, bermain-main dengan kata-kata, itu nang dunyonya kadang-kadang ono walat lah bahasa yang lebih umumnya itu. Mu'aqobatal asimin wallahu utawi Gusti Allah iku bima maring nopo mawon tak maluna kang agawe sira kabeh iku alimun kang maha pirsa. Kemarin juga 282 diakhiri dengan Gusti Allah maha wallahu bikulli syai'in alimun. Nah 283 diakhiri juga wallahu bima ta'maluna alimun, sama wallahu ta Gusti Allah bima maring napa mawon ta'maluna kang padha agawe sira kabeh iku alimun la yakhfa alai syai'un minhu. Penjelasan itu la yakhfa, ora ono samar, ora ono yang disembunyikan alaihi marang Gusti Allah syai'un apa sewiji-wiji minhu saking mata malun. Jadi apa saja yang kita kerjakan bapak-bapaknya ingat Gusti Allah maha pirsa. Bahkan jangankan yang kita kerjakan secara fisik, pirsonya Gusti Allah itu yang dikerjakan oleh hati pun Gusti Allah maha innallaha ya'lamu ma fis sudur.
Inna wahasna Gusti Allah iku ya'lamu mau firsa sa Gusti Allah mirsani sinten Gusti Allah ma ing napa mawon pisudur ana ing dalam dada kita masing-masing kerentek. Makanya dalam Islam itu ada istilah niat. Nah, itu tempo hari itu kan dibahas itu oleh Pak Karni Ilyas yang menghadirkan pakar-pakar pidana yang paling top di negara kita terkait dengan bagaimana hukumannya terhadap kelakuannya Bapak Ferdi Sambo. Iya, dia mendengar buatan Bu, bagaimana Gayus Lumbun mantan hakim agung di Mahkamah Agung. Ada lagi namanya ahli hukum pidana yang paling senior yang masih gesang sampai sekarang itu. Saya dengar, waduh. Betul enggak ini diancam oleh pasal 340. Wah, aduh. Bagaimana yang disebut dengan pembunuhan berencana macam-macam. Nah, itu karena hati kita ini hati-hati. Makanya istilah Jawa itu kan ngatos-ngatos nggih. Nah, hati-hati karena hati Gusti Allah nang hati kita aja mafirso. Nah, oleh karena itu ada niat. Niat ini ada ajam dan ada niat. Kita punya kerentek baik Bu nggih, niat agawe ingkang bagus, niat melakukan pekerjaan yang baik, hati itu sudah niat, tetapi kita tidak sampai mewujudkan, itu sudah dapat pahala. Pun angsal pahala. Nah, tetapi kalau kita niat jahat, wah ayo kalau ngono aku gak enak ngaji tak pateni wae ustade mau. Niat jahat, aku tak nyolong duit masjid ya, niat jahat. Tetapi tidak sampai niat itu diwujudkan dalam perilaku nyata, maka niat jelek ini oleh Gusti Allah tidak dihukumi dosa. Itu adilnya maha murahnya Gusti Allah di situ. Jadi kalau kita punya niat baik belum dilaksanakan, itu sudah dicatat ada pahalanya. Tapi kalau kita niat jelek, tidak terbukti melakukan kejelekan, maka kita tidak anggap berdosa. Itu kan. Makanya muncullah pengertiannya itu kan qasdu syai'in muktaronan bipilihi wa mahal huwa alqalbu. Jadi kalau niat itu niat mengerjakan sesuatu ya di hati, tetapi langsung dipraktekkan. Hebatnya itu Gusti Allah tuh. Nah, hati-hati karena apa? La yakhfa alaihi syai'un minhu. Ini ingat-ingat ya, oh Gusti Allah itu tidak ada yang disamarkan, tidak ada yang tidak diketahui, sekecil apapun apa yang menjadi kerentek kita. Makanya inna ba'dadhanni ismun, dan di ayat yang lain kan hati-hati kalian dengan kerentek, dengan dengan seudon, dengan berburuk sangka. Nah itu karena berburuk sangka kan berangkatnya kan dari hati ya, ismu bisa jadi dosa. Dah ada yang mau tanya Pak, monggo. Nah ini mumpung. Jadi kalau urusan ini Pak, siapapun yang melakukannya boleh, bahkan bukan dengan orang Islam pun boleh. Jadi bukan hanya penggadean resmi. Nah, penggadean itu kan bagian dari BUMN. Nah, negara itu mendirikan banyak perusahaan-perusahaan itu dalam rangka awalnya dalam rangka membantu pembiayaan negara. Tapi sekarang kadang-kadang dijadikan sapi perah. Nah, oleh karena itu masalah penggadean, masalah utang piutang tidak melalui lembaga resmi pun boleh. Yang penting ada syarat dan rukunnya. Syarat yang rukunnya itu kan mulai dari ada al-aqidani, ya, ada dua orang yang akan saling berakad.
Kemudian ada sigotul akdinya, ada sigot akadnya. Kemudian kalau untuk penggadaian ada barang jaminannya jelas. Nah, barang jaminannya sebagai milku tamnya dia, milik sempurna. Karena milik itu ada kemungkinan kita ini punya milku tam dan milku nakis. Nah, yang kadang-kadang orang lupa, contohnya kalau kita punya milku nakis. Milku nakis itu milik yang tidak sempurna. Biasanya para kontraktor orang yang biasa kontrak rumah, Pak. Jadi kalau panjenengan ngontrak rumah umpamanya dikontrakan lagi kepada orang lain tanpa seizin yang punya, itu gak boleh, Pak. Ya. Nah, seperti kita ini juga itu. Jadi orang yang itu Pak. Jadi kalau praktek bisnis mau jenis apapun bisnisnya itu boleh. Nah, cuman yang jadi jaminannya itu, ingat, jaminannya itu harus betul-betul milku tamnya dia, menjadi barang milik sempurnanya dia. Jadi kan barang itu kalau dilihat dari ininya, dari esensinya, rodok keren sedikit, maka barang itu ada 3 unsur. Ada zatnya, ada manfaatnya, dan ada regone, ada kimahnya. Itu kalau dilihat dari esensi suatu benda. Tapi kalau dilihat dari segi kepemilikannya, maka benda itu ada yang disebut dengan milku tam dan milku nakis. Nah, yang jadikan jaminan penggadaian itu harus milku tam dia. Nah, itunya itu. Boleh, Pak, dengan siapa saja boleh. Tidak harus dengan penggadaian resmi. Cuma kalau lembaga memang harus punya NIB sekarang ini, nomor induk berusaha, punya SIUP TDP. Nah, kalau bisa seperti koperasi umpamanya ya, koperasi harus resmi, punya NIB-nya, punya ininya, izin usahanya. Kalau lembaga ya yang formal, supaya kita terhindar dari lembaga. Sekarang banyak penipuan itu, apalagi dengan online ya, investasi bodong ya. Bahkan sekelas Yusuf Mansur pun ramai kan di medsos ya. Jadi memang hati-hati, Pak, kalau dalam masalah ini. Nah, tambahannya ini sering dikaitkan dengan sebagai jaminan perawatan dari barang yang menjadi jaminan. Kan itu. Jadi tambahannya itu sebagai Sebagai jasa pengamanan barang jenengan yang jadi jadi bornya itu kan itu. Nah, makanya penggadaian ini tidak. Nah, kalau melampaui dari nilai keumumannya itu, jadi ada juga di balik gadai itu unsur ribanya juga ada kalau tidak hati-hati. Makanya biasanya tambahannya itu sebagai konversi dari jasa perawatan barang. Nah, oleh karena itu ketika kita menggadaikan sepedanya ditaruh sama orang yang punya pinjaman ke kita. Boleh nggak sepedanya kita gunakan? Nah, ini ada 2 ikhtilaf ini. Contoh umpamanya ya, Pak Yahya pinjam uang ke saya, dia jaminannya sepeda motor. Sepeda motornya diserahkan ke saya, bukan hanya BPKB-nya, sepeda motornya. Nah, kemudian sepeda motornya itu saya pakai Rawah Riwi, Jombang, Surabaya, Sidoarjo sampai Legrek umpamanya, itu gak boleh. Makanya para ulama ada yang melarang barang yang digadaikan sebagai jaminan, maka barang itu tidak boleh sampai cacat. Ya. Kecuali kalau jatuh tempo Pak Yahya tidak bisa membayar. Kalau gitu silahkan sepeda saya sampean ambil, tetapi harus dihitung nilai utang dengan nilai barang jaminan.
Makanya kalau kita pinjam uang ke bank dengan jaminan sertifikat, ya biasanya kalau jatuh tempo dengan tidak lagi cara lain kecuali mensita, disita barangnya, itu harus dilelang. Sisa lelangnya kalau masih lebih ya harus dikembalikan kepada orang yang punya utang. Ngoten Bang ya. Itu urusan gade. Saya pikir ibu-ibu yang paling pintar urusan gade menggade biasanya. Iya. Ya, mensekolahkan. Kalau saya pinternya mensekolahkan SK. Nggih, matur nuwun Pak, ini ada beri hadiah buku. Mana Pak? Ini kebetulan saya kenalnya ini lama ini, jauh sebelum beliau tenar seperti sekarang ini. Itu bersusah-susahnya saya bareng dengan Pak Asep. Ya, ngoten nggih. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Alhamdulillahirabbil hamdan na'imin hamdan syakirin hamdan yu'afi ni'amah wa yukafi mazida ya rabbana kaham kama yanbaghi jalali wa si'wadi Muhammad sholatan tunjina biha min wal afat wa taqdilana biha jami'al hajat wa tutahhiruna biha min jami'is sayyi'at wa min jami'il khairat fil hayati wa ya muqallibal qulub sabbit qulubana ala dinik Allahumma ftah qulubana Allahumma innaka ta'lamu sirri wa alaniyati faqbil ma'durati waqdi hajatina waqtini su'alana fa innaka ta'lamu ma fi nafsi fid dini wad dunya wal akhirati innaka ala kulli syai'in qadir rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imam rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi sekurang dan selebihnya yung pangapunten ihdinas siratal mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Astaghfirullah minal khataya Rabbi zidni ilma